تفضل أستاذ. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabil fitan. Babun qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wailul lil arabi min syarri qad iqtaraba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. ونصلي ونسلم على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال البخاري رحمه الله كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, Kitabul Fitan, bab tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, binasalah bangsa Arab karena keburukan telah mendekat. Disebutkan oleh Nabi di sini kata-kata celakalah bangsa Arab, kata Al-Hafidh, karena mereka lah orang-orang yang pertama kali memulai Islam. Ya, sebagai peringatan bahwasanya jika kerusakan telah terjadi pada mereka, maka fitnah itu akan lebih cepat menyebar. Dan Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam bab ini dua hadis. Ya. Pertama hadis daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab bintu Jahshin dan Ummu Salamah. Ya. Dari Ummi Habibah dan dari Zainab bintu Jahshin. Bahwasanya Zainab menceritakan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari bangun dari tidurnya dalam keadaan wajahnya memerah, dan Nabi berkata, la ilaha illallah wailun lil arab, la ilaha illallah, celakalah bangsa Arab, min syarrin qad iqtarab, karena telah dekat kepada mereka keburukan. Fatihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi, telah terbuka pada saat ini dari benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Wa aqada Sufyan 90 aw 100. Ya. Maka Sufyan menyebutkan ya angka 90 atau 100. Dengan bahasa isyarat mereka 90 atau 100 seperti ini. Seperti ini atau seperti ini. Qila anahliku wa fina salihun, maka ditanyakan apakah kami akan binasa sementara di tengah kami ada orang-orang saleh? Qala na'am, kata Nabi, ya, idza kathural khabath, jika telah banyak sekali kejelekan. Hadis ini adalah merupakan tanda-tanda dekatnya kiamat ketika telah terbuka benteng Ya'juj dan Ma'juj. Dan ketika terbuka benteng Ya'juj dan Ma'juj ini, ya, menunjukkan telah dekatnya tandanya mereka akan keluar. Dan setiap hari mereka terus menggali benteng tersebut sedikit demi sedikit, dan akan menjadi luas, membesar, sehingga datang masanya mereka akan keluar. Ketika mereka keluar, datanglah kiamat. Ya. Adapun hadis yang kedua disebutkan oleh Imam Al-Bukhari adalah hadis dari Usamah bin Zaid. Berkata Usamah bin Zaid, asyrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utamin min atamil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat, ya, dari atas benteng, daripada benteng-benteng yang ada di kota Madinah. Faqala, maka Rasulullah bertanya, hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang kulihat? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Qala fa inni la aral fitana taqa'u khilala buyutikum kamauqi'il qatri, sungguh benar-benar demi Allah aku melihat
fitnah atau musibah atau bencana dan semacamnya turun di rumah-rumah kalian bagaikan turunnya tetesan-tetesan hujan. Ini hadis yang kedua. Nabi yang mulia SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang fitnah yang akan melanda kota Madinah. Penyebutan kota Madinah karena dari sanalah muncul fitnah di seluruh alam Islam hingga akhir zaman. Yaitu fitnah yang maksudkan adalah fitnah terbunuhnya Utsman. Dan Utsman adalah khalifah di kota Madinah. Dengan sebab terbunuhnya Utsman inilah muncul fitnah-fitnah berikutnya. Ya, Utsman terbunuh karena Utsman dianggap zalim, mengangkat gubernur-gubernur yang merupakan kerabat-kerabat dekatnya, sehingga ujungnya adalah tertumpahnya darah Utsman. Disuruh mereka Utsman mundur. Ya, mereka mengepung kota Madinah. Dan asal kerusakan ini bersumber daripada orang-orang yang ada di Irak. Mereka lah awal yang menggalang persatuan pemberontak untuk menumpahkan darah Utsman. Tatkala Utsman terbunuh, muncullah fitnah yang dirasakan oleh kaum muslimin di kota Madinah. Awalnya dari kota Madinah fitnah muncul dengan terbunuhnya Utsman. Dengan sebab terbunuhnya Utsman ini pecahlah perang antara sahabat. Pada perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Perang Jamal antara Ali dan Talha, Zubair dan Aisyah. Dan dampak daripada perang Siffin akhirnya terpecah pula lah kubu Ali menjadi dua kelompok. Yang satu yang pro ke Ali, yang satu keluar membentuk pasukan sendiri yang bernama Khawarij. Terjadilah peperangan Nahrawan yang begitu banyak terbunuh kaum Khawarij diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan terus menerus dikatakan Nabi SAW, jikalah pedang telah dihunus di umatku, tidak akan pernah sekalipun tersarungkan kembali pedang tersebut sampai hari kiamat. Menunjukkan fitnah antara sesama kaum muslimin tak akan pernah berkesudahan sampai hari kiamat. Meski terkadang sedikit volumenya, terkadang banyak, terkadang di sebagian tempat banyak, di sebagian tempat sedikit. Ya. Karena itulah Hudzaifah bin Yaman ketika meriwayatkan kepada Umar tentang akan datangnya fitnah yang begitu dahsyat, bergelombang-gelombang bagaikan gelombang lautan. Kaumaujil bahri, bagaikan gelombang lautan. Setiap kali datang satu gelombang diikuti oleh gelombang keduanya. Setiap fitnah yang terjadi dianggap tidak ada apa-apanya dengan fitnah yang datang berikutnya. Padahal dia besar ketika datang, tapi setelahnya lebih besar. Maka ketika itu Hudzaifah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pintu fitnah itu akan dirusak. Ketika pintu dirusak tak akan lagi tertutup selama-lamanya. Maka ditanyakan oleh sebagian murid-murid Hudzaifah dari golongan tabi'in, apakah Umar tahu pintu itu adalah dirinya? Pintu fitnah itu adalah Umar. Ketika Umar meninggal, terbunuh, terbukalah pintu fitnah yang tak akan pernah tertutup selama-lamanya. Kata Hudzaifah, dia tahu, dialah pintunya. Sebagaimana dia tahu bahwasanya jika datang siang akan datang setelahnya malam. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan fitnah di sini. Kamauqi'il qatri, bagaikan tetesan hujan. Kalau hujan turun, dia akan turun mengenai semua tempat di tempat tersebut. Tak ada celah-celah kecuali hujan akan membasahinya. Ini menunjukkan tentang fitnah itu terjadi disebabkan karena pemberontakan kepada penguasa.
Ya, dampaknya adalah fitnah-fitnah lain, semuanya terlahir daripada fitnah yang pertama. Terbunuhnya Utsman menjadi sumber munculnya fitnah-fitnah berikutnya hingga akhirnya terbunuh Ali. Semuanya dampak daripada fitnah ini. Naam, tafadhal. Babun zuhuril fitan. An Syaqiqi qala jalasa Abdullah wa Abu Musa fatahaddatha faqala Abu Musa al-Ash'ari li Abdillah ta'lamul ayyam allati zakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyamal haraji wa fi riwayatin faqala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna baina yaday sa'ati ayyaman yurfa'u fiha al-ilm wa yanzilu fiha al-jahl wa yaqsuru fiha al-haraj wal haraju bilisanil habashati al-qatlu wa fi riwayatin an Abi Wa'ilin an Abdillahi wa ahbisuhu rafa'ahu qala baina yaday sa'ati ayyamal haraji yazulul ilmu wa yazharul fiha al-jahlu qala Abu Musa wal haraju al-qatlu bilisanil habashati qala bin Mas'ud sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul min syirarin nasi man tudrikhum as-sa'ah wa hum ahya. Qala al-Bukhari rahimahullah bab zuhuril fitan, bab munculnya berbagai macam fitnah, bencana, musibah, ya, dalam bab agama dan dunia. Terbunuhnya orang banyak, munculnya berbagai macam bid'ah dan ya kesyirikan, kemungkaran, semuanya adalah fitnah yang volumenya akan semakin menjadi banyak dan banyak ketika telah dekat kiamat. Semakin dekat kepada kiamat, semakin banyak fitnah terjadi. Semakin buruk generasi yang hidup di zaman tersebut sampai hari kiamat. An Syaqiqin qala, Syaqiq berkata, jalasa Abdullah, telah duduk Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, wa Abu Musa dan Abu Musa al-Asy'ari, fatahaddatha, kedua-duanya pun berbincang-bincang. Faqala Abu Musa al-Asy'ari, berkata Abu Musa al-Asy'ari li Abdillah, kepada Abdullah bin Mas'ud, ta'lamul ayyam allati dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyamal haraj, tahukah engkau atau ingatkah engkau hari-hari yang disebutkan Nabi SAW dengan hari-hari banyaknya terjadi al-haraj. Al-haraj dalam bahasa Habasyah maknanya adalah banyaknya terjadi pembunuhan. Wa fi riwayatin faqala qala an-nabiy SAW, dalam riwayat lainnya keduanya berkata, telah bersabda Nabi SAW, inna baina yaday sa'ati ayyaman, sungguh di hadapan hari kiamat akan ada hari-hari, yurfa'u fiha al-ilmu, ilmu itu diangkat, wa yanzilu fiha al-jahlu, maka akan turunlah kejahilan, wa yakthuru fiha al-haraju, akan banyak padanya pembunuhan. Dan al-haraj dengan bahasa orang-orang Habasyah, Ethiopia, al-qatlu, banyaknya pembunuhan. Dalam riwayat dari Abu Wa'il, dari Abdullah ibn Mas'ud, dia mengangkatnya kepada Rasulullah, dia berkata, baina yaday sa'ati ayyamul haraj, di hadapan hari kiamat akan banyak terjadi hari-hari pembunuhan. Yazulul ilmu, ilmu itu akan hilang, wa yadhharu fiha al-jahlu, akan tampak padanya kejahilan. Berkata Abu Musa, al-harajul qatlu bilisan al-Habasyah, yang maksudkan al-haraj adalah pembunuhan, diungkapkan dalam bahasa Ethiopia. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sebelum kiamat datang akan ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya adalah ilmu diangkat. Diangkatnya ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama,
Sesungguhnya Allah, kata Nabi, la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad. Allah tidaklah mencabut ilmu ya dengan mencabutnya dari dalam dada-dada manusia, hamba-hambanya. Walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Tapi ilmu itu akan diangkat dengan diwafatkannya para ulama. Ya. Kita melihat ulama adalah benteng persatuan, keamanan. Ya. Ketika ulama diangkat, dengan wafatnya mereka muncullah fitnah. Kita melihat fitnah antara barisan ahlu sunnah salafiyin dahsyat setelah meninggalnya ulama-ulama besar, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Muqbil bin Hadi. Muncul fitnah antara sama barisan ahlu sunnah. Ya, semakin banyak ulama yang wafat, semakin banyaklah fitnah. Karena fitnah itu akan dapat diberantas, dihindari, dijauhi dengan fatwa ulama, dengan ilmu mereka, dengan bimbingan mereka. Ketika mereka tak ada, manusia tak tahu bagaimana bersikap menghadapi berbagai macam fitnah. Akhirnya muncullah berbagai macam bentuk sikap-sikap yang salah yang melahirkan peperangan, pertumpahan darah. Inilah ciri-ciri hari kiamat. Yurfa'ul ilmu, diangkat ilmu. Wa yanzilu fiha al-jahlu, ketika ilmu diangkat maka yang turun adalah kejahilan, merebak kejahilan orang tentang agamanya. Ketika kejahilan ini muncul, yakthuru fiha al-haraj, maka muncul pula banyak kasus-kasus pembunuhan karena kejahilan yang merata sehingga tak tahu bagaimana bersikap. Sebagian besar pembunuhan banyak terjadi gara-gara perebutan apa? Kekuasaan. Kenapa demikian? Karena kejahilan merebak. Munculnya orang-orang yang ditokohkan, yang dianggap alim, yang berfatwa mengajak masyarakat memberontak kepada penguasanya. Inilah kejahilan tadi. Fatwa mereka yang didengarkan. Ya. Maka mereka lah yang paling bertanggung jawab dengan banyaknya darah-darah tertumpah. Ya. Di berbagai macam belahan-belahan negeri Islam dan kaum muslimin. Dengan fatwa mereka lah Libya bergejolak. Sebelumnya Libanon, ya, Aljazair, Irak, ya, negeri Syam yang sampai sekarang sudah memakan korban ratusan ribu jiwa hilang sia-sia, hancur lebur dengan fatwa mereka. Sementara mereka tidur nikmat dalam rumah-rumah indah, mobil-mobil yang megah, ya. Mereka yang mengeluarkan fatwa mereka menyebar, ya. Perumpamaan Ar-Rabi'ul Arabi, Arabic Spring, ya, yang kata mereka musim semi negeri Arab, yang hakikatnya adalah bukan musim semi, ya, tapi hakikatnya adalah kehancuran negeri Arab. Ini semuanya daripada, ya, daripada apa-apa yang telah digariskan, dirancang oleh kaum kufar. Ya, mereka hidupkanlah ISIS, mereka di balik itu semua, supaya hancur kaum muslimin. Ya, dengan fatwa-fatwa seperti ini, ya, hancurlah negeri-negeri kaum muslimin. Bagaimana dahsyatnya ISIS. Ya, semuanya settingan, disambut oleh orang-orang jahil. Ya, kata mereka, kita akan membela kezaliman, menumpaskan kezaliman, kita akan mengambil kekuasaan daripada orang-orang zalim. Setelah ISIS memiliki kekuasaan, mereka lebih dahsyat, lebih jadi perampok daripada penguasa-penguasa sebelumnya. Habis negeri-negeri mereka rampok, mereka masuk ke tempat-tempat kota-kota perempuan dijadikan budak. Subhanallah, habis.
Lebih dahsyat mereka merampoknya. Ini semuanya dampak daripada kejahilan. Naiklah ya pemimpin ISIS Al-Baghdadi menyebutkan ya pengangkatannya, inni wulitu alaikum, dia ambil pula khutbahnya Abu Bakar, inni wulitu alaikum walastu bi khairikum, sesungguhnya aku telah diangkat sebagai pemimpin bagi kalian. Padahal entah siapa yang angkat Al-Baghdadi, ulama tak ada satupun di belakang ISIS. Walastu bi khairikum, bukan aku yang paling terbaik, benar dialah terburuk di antara kalian. Hancur dampak daripada kejahilan. Ya, ingin menguasai daulah Islamiyah, ingin menguasai seluruh bumi. Setiap orang Islam itu ingin supaya satu kekuasaan dari timur ke barat. Tapi pahamilah keadaan, kondisi, situasi. Ya, bukan dengan cara-cara seperti itu, tidak. Masih banyak PR umat. Bagaimana mau menyatukan? Akhirnya muncullah dampak daripada ISIS ini, banyak terbunuh kaum muslimin. Lebih banyak darah-darah yang ditumpahkan ISIS dari kaum muslimin dibandingkan kaum kafirin. Pembunuhan yang mengerikan, kebodohan. Ya, yang dianggap tak membaiat imamnya kafir, masukkan dalam penjara, ya, dalam kerangkeng bagaikan binatang, kemudian dibuat sumbu panjang, dibakar. Subhanallah, seketika terbakar, terpanggang. Ini mana Nabi ajarkan demikian? Kepala-kepala dipertontonkan, diputuskan. Ini siapa yang ngajari? Tujuannya orang-orang kafir yang mau setting di belakang ini supaya Islam itu jelek, agar orang-orang paham Islam itu inilah ISIS Islam nih. Hati-hati dengan agama Islam nih. Settingan disambut oleh orang-orang bodoh daripada kaum muslimin. Siapa ulama yang mendukung ISIS? Tak ada. Tidak ada. Muncullah akhirnya dampak daripada fitnah ini apa? Al-haraju. Al-haraju, al-qatlu, pembunuhan. Hancurlah Suriah. Ya. Sebelumnya Aljazair tahun 80-an habis. Masa sekarang, Masya Allah, Libya, Mesir, Irak. Inilah dia dampak daripada kebodohan yang merata. Ya, ketika mereka minta fatwa para ulama tentang Rabiul Arabi, musim semi Arab, semua ulama sepakat jangan. Ya, mereka bagikan orang mabuk tak peduli. Mereka hantam. Awalnya demo, semuanya bermula daripada demo, akhirnya hancur. Sekarang barulah mereka sadar. Ya, bahkan sebagian daripada tokoh-tokoh yang menyeru pemberontakan ini mengatakan, kalau kan bunuh Qaddafi, darahnya aku yang tanggung. Subhanallah. Damuhu fi unuqi, aku tanggung darahnya, bunuh saja. Sekarang merana bangsa Libya. Ya. Jadi mereka tak melihat sisi-sisi maslahat, mudarat. Mabuk, orang mabuk tak tahu lagi mana maslahat, mana mudarat. Mabuk dengan khurafat, mabuk dengan bid'ah, mabuk dengan syubhat, mabuk karena kejahilan. Ya. Yang menghalangi mereka dikatakan engkau ini penjilat, engkau ini ya mata-mata musuh, engkau rela kehinaan Islam. Kita ini ingin membuat Islam jaya kembali, mengembalikan kejayaan Islam agar kekuatan kembali kepada kaum muslimin, dan macam-macam omong kosong lainnya yang tampaknya indah, di belakangnya kehancuran. Subhanallah. Terakhir, qala Ibnu Mas'ud, sami'tu an-nabiyya yaqulu, berkata Ibnu Mas'ud, ku dengar Nabi bersabda, min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Di antara manusia yang paling terburuk adalah orang-orang yang hidup ketika kiamat datang. Semakin dekat kiamat, semakin buruk zaman. Sehingga akhirnya kiamat datang pada zaman yang paling terpuruk dan paling terburuk. Ketika tak ada lagi ilmu, tak ada lagi orang yang mengatakan Allah, tak dikenal Allah, ketika itulah kiamat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.